Shalom. Shalom. Selamat pagi, Women of Dorea, wanita idaman Kristus. Sukacita pagi hari ini. Amin. Amin. Tuhan, ya. Saya bersyukur dan merasa terhormat boleh melayani ibu-ibu semua di sini ya. Puji Tuhan ya. Saya percaya melalui kesaksian yang kita sudah dengar, ini membuktikan bahwa memang perempuan itu jauh lebih kuat dari laki-laki ya. Amin. Ya. Saya membayangkan kalau laki-laki itu hamil, kemudian dia melahirkan, pasti nggak kuat. Benar nggak? Ya. Saya punya anak, saudara. Saya kalau gendong dia paling ya 20 menit ya, saya sudah kasih ke mamanya. Tapi kalau mamanya bisa gendong dia sambil masak ya, terus sambil terima telepon ya, bisa juga sambil setrika ya. Ini hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki ya. Dan saya percaya bahwa ibu-ibu yang ada di Women of Dorea, wanita idaman Kristus ini adalah ibu-ibu pejuang yang tangguh. Amin. Ya. Ibu-ibu yang selalu diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan. Amin. Buktinya kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin ya. Boleh bertahan dalam hal apapun ya. Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini ya. Selama 5 jam ke depan. Beneran lo ya. Iya, kan nggak kemana-mana semuanya ya. Oh tidak. Puji Tuhan ya. Saya harap saya bisa menyelesaikannya mungkin setengah jam ya. Puji Tuhan ya. Mari kita sama-sama buka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Sudah dapat? Katakan amin. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 saya baca bagi ibu-ibu semua ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Iya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa doa-doa kita hari-hari? Ya. Seringkali kita ini ya berdoa ya pasti yang baik-baik, ya. Hidup saya kalau bisa ya dilindungi Tuhan, selalu jaga Tuhan ya. Tidak ada masalah ya, tidak ada pergumulan, semuanya anteng-anteng saja. Ya, tidak ada badai yang terjadi di dalam hidup saya. Ya, itu kan doa-doa kita ya hari-hari ini, saudara. Namun pada pagi hari ini kita mau belajar dari pribadi Rasul Paulus, saudara. Bagaimana Tuhan kemudian membawa kehidupannya masuk di dalam suatu persoalan, mengizinkan hidupnya itu masuk di dalam persoalan, ya, terutama di dalam pelayanannya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Dia yang dulunya adalah orang yang membunuh orang-orang Kristen, dalam perjalanan Tuhan menangkap dia, kemudian dia menjadi percaya kepada Yesus Kristus, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Imannya begitu luar biasa. Imannya begitu hebat sehingga dia banyak menulis surat-surat ya yang ada di dalam firman Allah yang kita baca, saudara ya, pada pagi hari ini. Apa yang kurang dari Rasul Paulus? Dia seorang pemberita Injil yang luar biasa. Dia adalah seorang yang jujur, berintegritas. Dia seorang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat perjalanan pelayanan daripada Rasul Paulus, dia kerap kali menghadapi yang namanya penderitaan. Dia menghadapi yang namanya pergumulan yang bertubi-tubi datang di dalam hidupnya. Saudara, kalau kita mau baca bagian dari firman Tuhan mengenai perjalanan pelayanan daripada Rasul Paulus, saudara, ada banyak hal yang terjadi ketika dia melayani. Dia karam kapal, ya, firman Allah mencatat. Dia kemudian pernah dilempari dengan batu, saudara ya.
Dia kerap tidak berpakaian, kata firman Tuhan, dia kedinginan. Ada banyak hal yang terjadi di dalam hidupnya justru ketika dia melayani Tuhan dan dia menjadi orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Dan kita mau belajar pada pagi hari ini ya, sebuah makna yang sangat dalam, saudara ya, yang terkandung di dalam panggilan daripada Rasul Paulus, saudara. Sehingga ketika ada persoalan yang terjadi di dalam hidupnya, kita mau sama-sama belajar apa yang menjadi dasar kekuatan daripada Rasul Paulus, sehingga dia mampu untuk terus melewati pergumulan dan persoalan yang terjadi di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kerap kali ya membawa kita kepada sebuah pengalaman di mana itu merupakan pengalaman atau waktu yang sulit ya. Orang percaya sekalipun sudah dekat dengan Tuhan, tidak menutup kemungkinan Tuhan akan bawa kita kepada atau izinkan kita kepada suatu pengalaman yang membuat kita tidak nyaman di dalam menjalaninya. Ada ketidaknyamanan, ada pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita karena Tuhan sedang menguji karakter dan iman kita ya, dalam menghadapi segala sesuatu. Justru di saat-saat di mana kita ini melayani Tuhan. Justru di saat-saat di mana kita ini sangat dekat dengan Tuhan. Ya. Karena kalau kita membaca keseluruhan dari kitab suci kita, yaitu Alkitab, bagaimana diceritakan orang-orang yang justru dekat dengan Tuhan. Contoh Rasul Paulus, ada banyak contoh lagi. Siapa? Ayub, terkenal jujur dan saleh, tetapi dia diuji, diizinkan oleh Tuhan. Ada ketidaknyamanan, periode ini ada dan akan datang di dalam hidup kita. Kita tidak bisa menolak. Ya, fase ini datang dalam hidup kita. Karena fase ini akan terus ya menjadi bagian di dalam kehidupan kita untuk membuktikan iman kita kepada Tuhan, untuk membuktikan karakter kita teruji secara dewasa atau tidak di hadapan Tuhan. Ya. Pengalaman seperti ini merupakan saat-saat godaan datang ya dan serangan spiritual ya yang intens datang, mungkin menghantam kehidupan kita, saudara ya. Biasanya kalau persoalan itu muncul, ya, dia juga akan menghantam kerohanian kita. Ada banyak orang ketika persoalan muncul, yang dihantam kerohaniannya, dia akan terus bertahan di dalam Tuhan sekali Yesus tetap Yesus, ataukah dia akan apa? Dia akan lari dari Tuhan. Ya. Jadi kita harus hati-hati, saudara ya, ketika kita menghadapi tantangan ini, diizinkan Tuhan, persoalan, ketidaknyamanan terjadi di dalam hidup kita, hati-hati dengan kerohanian kita. Ya karena itu yang akan diserang. Ya, banyak orang akhirnya nggak tahan. Dia kemudian sudah nggak mau ke gereja lagi, udah nggak mau ikut ibadah lagi. Karena apa? Percuma. Ya, karena doa aku nggak dijawab. Aku berdoa, ada kekuatan, aku berdoa, Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi bagus, menjadi lebih baik, tapi ternyata kenapa hal ini terjadi di dalam kehidupanku? Dan banyak orang diserang di dalam wilayah ini, saudara. Nah, kalau tidak kuat spiritualnya, maka dia akan mudah roboh, dia akan mudah jatuh, dan dia akan mudah meninggalkan Tuhan. Nah, ada banyak efek yang terjadi, saudara ya. Dan efek ini sangat berimbas kepada kekeringan rohani. Dan tentu saja, saudara, kalau persoalan itu datang dalam kehidupan manusia, itu selalu menguras emosi kita. Benar nggak? Apalagi kalau ibu-ibu kan selalu pakai perasaan, ya. Betul ya? Betul Bu Maurin ya? Ya, sangat menguras emosi ketika persoalan itu datang. Sangat menguras emosi, ya, kemudian mempengaruhi psikis kita, ya, mental kita, saudara. Namun, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang percaya ya, yang melewati periode ini dan harus melewati fase atau periode ini, ya, kita harus ingat ini merupakan pengujian yang ditetapkan Tuhan bagi manusia. Amin. Ya, ini merupakan pengujian Tuhan yang ditetapkan bagi manusia. Untuk sekali lagi, kalau kita berhasil melewati periode ini, saudara, kita akan terbang tinggi bagi Raja Wali. Amin. Kalau Raja Wali kan badai, dia tetap terbang tinggi, dia anteng aja, saudara ya.
melewati badai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap manusia mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti akan mengalami periode. Ada banyak kesaksian dari ibu-ibu yang sudah berhasil melewati periode ini, atau bahkan ada juga di antara ibu-ibu yang sedang ada di periode ini. Coba saya melihat. Saya. Oh iya, puji Tuhan ya. Saya tidak perlu tunjuk ya. Yang sedang melalui ini, percayalah, kalau ibu-ibu yang lain sudah berhasil, pasti berhasil juga. Amin. Amin. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, fase ini seringkali membuat hal-hal yang menyenangkan dalam hidup ini kita tidak bisa nikmati. Amin. Amin. Ya. Mungkin ada di antara kita yang harus melewati beratnya pergumulan, tantangan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, atau di dalam pelayanan kita. Ya. Namun, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mencoba memahami firman Tuhan, kita akan sampai di titik bahwa Tuhan memang mengizinkan itu terjadi di dalam hidup saya untuk menguji kehidupan saya. Ya. Saudara, orang Kristen itu yang percaya Tuhan bisa bangkrut nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Ya. Ya. Bisa kena kanker nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa semua ya. Kantong kering. Karena begini saudara, kalau kita bertanya, Tuhan mengapa saya? Jawabannya mengapa tidak? Ya, kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa seperti orang yang terisolasi, saudara ya, dalam kesendirian. Teman-teman kita yang dulunya suka kumpul dengan kita ketika kita masih punya banyak uang, ya, kita masih sehat, ya, wah, kemanapun kita itu pergi bersama dengan mereka, mereka care dengan kita. Tapi tiba-tiba ketika kita bangkrut, ya, ketika kita sudah kena sakit penyakit, mulai menjauh saudara. Tidak ada yang peduli dengan kita. Maka telepon mungkin nggak mau lagi, mau balas WA apalagi, saudara ya. Kita mungkin serasa ada di dalam isolasi, saudara ya. Seperti mungkin waktu pandemi, saudara ya. Kita tidak bisa ditemui oleh siapapun, kita terisolasi seperti itu, saudara ya. Ada kesendirian dan ketidakpastian terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kita mungkin seperti berada di padang gurun, ya. Tempat yang dipenuhi dengan pasir, berbatu-batu, tidak ada pohon, tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada air di padang gurun. Setiap hari, siang hari cuacanya sangat panas, malam hari cuacanya sangat dingin. Tidak ada apa-apa di sana. Mungkin ini adalah situasi yang paling ekstrim yang kita hadapi ketika kita ada di dalam pergumulan atau ada di dalam persoalan, ya. Namun, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanyalah seorang pemenang yang bisa bertahan menghadapi periode seperti ini. Ya. Hanyalah seorang pemenang, hanya mental pemenang yang bisa bertahan dalam menghadapi periode diisolasi, kesendirian, ditinggalkan. Ya. Cuma benar-benar mental pemenang yang bisa dan mampu bertahan untuk menghadapi setiap persoalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tempat yang tidak menyenangkan mungkin, ya, kita hadapi seperti sebuah tempat yang tidak menyenangkan, pasti kita tidak mau di situ, kalau tempat yang tidak menyenangkan. Namun kadang-kadang Tuhan bawa kita di situ, di tempat yang tidak menyenangkan, di komunitas yang tidak menyenangkan, untuk menguji karakter kita, di tengah-tengah keluarga yang tidak menyenangkan, suami atau istri yang tidak menyenangkan. Tuhan sedang bawa kita di situ. Seperti padang gurun, memang padang gurun memang tidak menyenangkan, benar nggak? Ya, kalau saya kasih uang 2M kepada ibu-ibu, tinggal di padang gurun pakai tenda aja, ya, tiap hari naik onta. Ya mau nggak? Kalau satu hari mau saya. Oh, kalau satu hari mau. Ini 40 tahun 50 tahun, Bu. 40 tahun nggak mau. Ya kan? Gak ada yang mau tinggal di padang gurun. Satu hari. Ya, anak ibu di Dubai ada padang gurun. Tapi kan nggak mungkin dia kerja di padang gurun terus kan? Nggak mau dia pasti. Ya, dari Hotel Hilton mau ke padang gurun kan pasti nggak mau. Karena itu tempat yang tidak menyenangkan. Tetapi begini saudara,
Saya berpikir seperti ini, kalau kita, saudara, sekalipun itu tempat yang tidak menyenangkan, dan Tuhan suruh kita di situ, dan Tuhan bawa kita di situ, kita harus tetap ada di tempat itu. Amin. Karena Tuhan mau menguji iman kita. Amin. Tuhan mau melihat apakah kita mau menjadi seorang pemenang atau seorang yang kalah. Karena seorang pemenang pasti dia tidak akan pernah memilih-milih tempat. Ya. Bisa saja Tuhan bawa kita di situ justru untuk kemudian menunjukkan kuasanya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita berhasil untuk ada di tempat itu, saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita punya iman seperti ini, saudara, tidak usah terkikir masalah, saudara. Ya. Masalah itu pasti datang, ya, seperti tamu tidak diundang, saudara, ya, dia pasti datang, ya. Dan pada pagi hari ini, saudara, Paulus memberikan petunjuk kepada kita bahwa alasan kenapa Tuhan mengizinkan masalah datang dalam hidup manusia. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Justru di dalam kelemahan pula kuasamu menjadinya nyata. Itu pernyataan Paulus. Tuhan mau menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah ada di dalam persoalan, bagaimana? Tuhan mau bekerja di dalam hidup kita. Ya. Tidak ada waktu lagi buat kita berserah kepada Tuhan. Karena hidup kita sudah baik-baik saja. Tapi justru ketika kita ada di dalam persoalan, kita akan lebih lagi untuk datang kepada Tuhan. Amin. Dan disitulah Tuhan menunjukkan kuasa di dalam kehidupan kita. Semua manusia pasti ingin hidup makmur, benar nggak? Makanya banyak tokoh makmur, ya, benar. Ya. Semua ingin sehat, amin. Semua ingin enjoy life, menikmati hidup, benar nggak? Pasti semua seperti itu. Ya, pingin setiap hari healing-healing, benar nggak? Ibu-ibu suka healing-healing, ya? Besti. Healing rohani. Ya, pasti semua ingin seperti itu. Ya, nggak ada masalah, benar nggak? Makmur, sehat, ya, suge, apalagi? Suge kaya, Udah. kajir. Ya kan? Seneng, ya. Semua ingin menikmati segala sesuatu. Tapi ada masa di mana kita harus menghadapi yang namanya isolasi di padang gurun. Amin. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Amin. Anugerah Tuhan yang besar akan menolong kita saat kita berada di padang gurun. Amin. Ya. Dia pasti akan menemui kita di padang gurun. Tuhan akan menemui kita di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi setiap hari. Jadi jangan khawatir, ibu yang dikasih. Ayat yang ke-7 di sana dikatakan bejana-bejana tanah liat. Ya. Orang Kristen ini diibaratkan seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat ini rapuh, ya. Kadang-kadang kita mengalami kesedihan, ya. Kadang-kadang kita mengalami air mata. Amin. Kesusahan, kebingungan, kelemahan, dan ketakutan. Ya. Namun firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, kita punya harta surgawi di dalam diri kita. Amin. Jadi kita tidak akan pernah dikalahkan oleh persoalan karena ada harta surgawi di dalam diri. Harta surgawi itu ya apa itu? Kekuatan dari Tuhan. Saudara, ya. Kekuatan dari Tuhan. Kita ini rapuh seperti bejana tanah liat yang gampang pecah. Namanya manusia seperti itu. Ya. Ada mungkin ibu-ibu lah hadapi persoalan, dia bisa kelihatan senyum, dia bisa kelihatan ketawa, tapi pasti akhir persoalannya. Karena katanya survei membuktikan ketika ada di dalam komunitas, orang yang paling banyak ketawa, yang paling banyak ngebanyol sebenarnya dia yang paling punya banyak masalah. Betul. Betul, ya? Betul. Tapi semua dilepas. Oh, semua dilepas, ya? Betul. Oh, betul, ya? Bukan cuma survei, ya? Betul, ya? Betul. Iya. Katanya sebenarnya dia yang paling punya banyak masalah, saudara, ya? Tapi saya percaya ketika saudara dengar firman Tuhan pada pagi hari ini,
maka semuanya dikuatkan. Amin. Dan masalah Ketawanya, sukacitanya bukan karena banyak masalah, tetapi karena percaya bahwa ada pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. 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 Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar tentang kekristenan itu bukan berbicara tentang hal menyingkirkan kelemahan. Ya, tetapi kekristenan itu berbicara tentang manifestasi kuasa ilahi melalui kelemahan manusia. Ya, artinya di dalam kelemahan kita, di dalam persoalan kita, kita akan paling banyak melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Amin. 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 Ya, karena kuasa ilahi yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita, justru ketika kita banyak menghadapi yang namanya persoalan. Ini berarti bahwa di dalam penderitaan kita bisa menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Oleh karena kuasa Allah, Roma 8 ayat 37. Saudaraku, kelemahan, kesusahan dan penderitaan kita membuka peluang untuk kita menerima karunia Kristus yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita menerima atau mengalami kehadiran dan kuasa Kristus dalam kehidupan ini, maka sama sekali tidak ada kesusahan, kesakitan, tragedi yang akan menyebabkan kekalahan rohani kita. Amin. Jangan sampai kalah rohani kita ya. Amin. Untuk menghadapi setiap persoalan. Ya, menjadi pemenang di dalam Tuhan, rohani itu nggak boleh kalah. Justru rohani kita itu harus semakin dibangun. Ya, manusia roh ini harus tetap bertahan walaupun hadapi berbagai macam tantangan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita tidak akan kalah. Kalau kita kalah berarti kita menyerah kepada godaan atau pencobaan yang iblis mau coba jatuhkan kehidupan kita. Amin. Saya berdoa untuk woman of Dorea di tempat ini, ya, wanita idaman Kristus semuanya menang menghadapi setiap persoalan. Amin. Kuat di dalam Tuhan, menerima anugerah dari Yesus Kristus. Amin.